Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan ya. Kita akan mendiskusikan suatu materi yang cukup menarik ya, yang dikenal dengan istilah stem cell ya. Jadi stem cell ini merupakan suatu metode terapi yang berbasis kepada biological aspect atau biological substitute atau biological konsep. Ya, berbeda dengan terapi farmakologi atau terapi farmakologis, di mana pada terapi farmakologis itu kita banyak mengandalkan kepada aspek kimia atau chemistry aspek. Jadi pendekatannya adalah pendekatan chemistry, pendekatan kimia, di mana harapannya substantif kimia atau zat-zat kimia, senyawa kimia tertentu mampu memperbaiki fungsi biologis daripada sel ya, daripada sel. Jadi itu perbedaan konsep antara biology based therapy dengan chemistry based therapy. Jadi kalau chemistry based therapy itu terapi berbasis senyawa kimia, bahan-bahan kimia ya, berbasis bahan-bahan kimia, senyawa kimia. Tentunya berbeda dengan stem cell, di mana stem cell itu adalah biological based therapy. Jadi intinya stem cell itu mengandalkan kepada aspek biologis. Berbeda tentunya ya, sehingga intervensi pada stem cell itu intervensi biologis ya, karena memang sudah selayaknya kerusakan, gangguan biological aspek di dalam tubuh di treatment juga dengan secara pendekatan biological, not only tidak hanya berdasarkan chemistry atau chemical based therapy. Ya, oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan banyak mendiskusikan apa itu stem cell. Stem cell merupakan terapi yang semakin populer sejak tahun 2000-an. Jadi sejak tahun 2000-an itu stem cell itu naik daun. Ya, apabila kita merujuk sedikit kepada sejarah, semenjak biomolekuler itu semakin populer sekitar tahun 2000-an, yang diawali momentumnya itu dengan dilakukan Human Genome Project, yaitu proyek memappingkan gen manusia. Maka sejak itu biomolekuler aspek itu semakin naik daun ya, semakin naik daun sampai pada stepnya di mana manusia, peneliti menemukan ya, ternyata ada konsep atau istilah stem cell yang bisa berpotensi untuk treatment, untuk tata laksana gangguan-gangguan biological aspek di dalam tubuh. Oke, kita akan mulai apa isi sebenarnya stem cell. Ya, kita akan mulai apalah sebenarnya stem cell ini. Ya, apa sebenarnya stem cell? Jadi stem cell ini ya, stem cell. Apa sih sebenarnya stem cell? Ya, kalau dari istilah bahasa, dia itu stem dan cell. Apa artinya? Sel batang. Ya, sel batang. Apa maksudnya? Jadi bukan artinya dia adalah sel batang, tapi stem cell itu adalah suatu sel yang memiliki sifat seperti batang. Apa sih sifat seperti batang itu? Sifat seperti batang itu artinya dia mampu tumbuh panjang, tumbuh besar. Dia mampu bereplikasi,
dia mampu beramplifikasi, dia mampu menjadi lebih banyak, dia mampu memperbanyak diri. Nah, itu adalah konsep daripada stem cell. Ternyata sebuah sel, ternyata ini sebuah sel. Sel ini dari single cell, jadi dari sel tunggal, dia ternyata mampu memperbanyak diri, memperbanyak diri menjadi 2 sel. 2 bisa menjadi 4, 4 bisa menjadi 8, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sebuah sel memiliki kemampuan itu. Nah, itu dinilai sebagai suatu konsep yang baik, yang bisa dieksplorasi, yang bisa dimanfaatkan untuk tentunya kesejahteraan manusia, tentunya untuk kesejahteraan umat manusia. Nah, selanjutnya dipelajari lagi, sel itu bisa bereplikasi, bisa memperbanyak diri, bisa bermultiplikasi, lantas apakah sel ini juga bisa berdiferensiasi? Apa sih sesungguhnya diferensiasi? Diferensiasi itu artinya adalah kemampuan sel untuk berubah bentuk. Kalau Anda perhatikan, sel itu kan awalnya hanya bulat seperti ini. Ada membran yang bentuknya itu bulat, kemudian ada nukleus. Nah, kemudian apakah sel itu mampu berubah bentuk? Nah, kan sel tiap jaringan, tiap organ itu kan ada perbedaan. Misalnya kalau jaringan lemak, misalnya fat, khasnya fat itu adalah dia memiliki vakuola yang besar. Jadi sel lemak itu dia khasnya memiliki vakuola yang besar. Apa gunanya? Vakuola itu ibaratnya adalah seperti gudang, seperti gudang di mana nanti di sini akan disimpan lemak, glycerol, fatty acid. Jadi akan sebagai gudang penyimpanan, di sini sebagai gudang penyimpanan. Di sini sebagai gudang penyimpanan. Oke, jadi itu khasnya sel lemak. Jadi apakah sel tadi mampu kita intervensi sehingga dia mampu berubah bentuk atau berdiferensiasi menjadi sel yang kita inginkan? Misalnya sel lemak, karena berbeda. Misalnya lagi sel otot, misalnya sel otot, misalnya sel otot duri, misalnya itu berbeda tentunya. Bentuknya saja berbeda, dia tidak bulat-bulat seperti ini, tapi dia pipih. Nah, kemudian juga nukleusnya juga pipih. Nah, jadi ada perbedaan. Misalnya lagi sel darah merah lebih ekstrim, karena nanti sel darah merah ini dia membuang nukleusnya, membuang intinya justru, dan dia menjadi bikonkaf bentuknya. Jadi misalnya demikian. Jadi setiap sel yang ada di jaringan ataupun organ tertentu di dalam tubuh kita itu ternyata memiliki sifat, memiliki morfologi, memiliki bentuk, memiliki fungsi, memiliki aspek metabolisme, memiliki aspek fisiologis, aspek biochemistry yang berbeda-beda. Nah, pertanyaannya adalah apakah sel itu selain dia mampu bereplikasi, apakah dia mampu berdiferensiasi? Jadi itu adalah konsep daripada stem cell. Jadi selain Anda bisa mampu membuat sel itu menjadi lebih banyak, Anda juga harus mampu membuat sel itu bisa berdiferensiasi menjadi aneka bentuk sel. Bagaimana Anda bisa membuat dia menjadi sel neuron? Jadi selain sel itu dia bisa memperbanyak, dia juga bagaimana dia mampu memperbanyak itu, kemudian dia mampu berdiferensiasi, berubah menjadi bentuk sel yang kita inginkan. Nah, misalnya demikian. Nah, jadi uniknya demikian Jadi konsep stem cell itu sebenarnya sangat menarik, dan ini banyak belum dieksplorasi dan dieksploitasi lebih jauh sebenarnya,
Karena kita di medical ini hanya terfokus sebenarnya pada aspek farmakologis, aspek kimia, aspek chemistry, aspek obat. Jarang kita mampu melakukan eksplorasi tentang stem cell, ya, tentang kemampuan sel, ya, jarang, ya, karena tentunya untuk melakukan kajian ini ya Anda harus baik penguasaan materi tentang biologi selnya, tentang biomolekulernya, tentang patofisiologi, tentang fisiologi, tentang biokimia. Itu basic konsep ilmunya harus mantap, ya. Jadi konsep stem cell adalah demikian. Satu sel mampu memperbanyak diri, dan tidak hanya memperbanyak diri, dia juga harus mampu melakukan diferensiasi. Itu konsepnya sesungguhnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kok bisa ya sel itu ya bisa memperbanyak diri? Ya, memperbanyak diri. Kenapa? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini mungkin sekilas kita sedikit kembali pada konsep yang dikenal sebagai, saya ambil gambar dulu. Saya ambil gambar tentang, ya, ini Anda tentu masih ingat ya, siklus sel, ya, tentang siklus sel. Jadi Anda harus kembali kepada konsep tentang siklus sel, ya, tentang siklus sel, ya, kita harus kembali kepada konsep ini. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan kenapa sih kok bisa sih sel itu bisa memperbanyak diri, ya, kita harus mengingat kembali bahwasanya sel itu mengalami siklus dalam hidupnya. Ya, jadi dalam hidupnya itu sel mengalami siklus. Ya, sel itu mengalami siklus. Sel yang tidak dalam fase siklus, maka dia akan berada pada posisi yang disebut sebagai G0. Ya, sel G0. Jadi istilahnya dia mengalami G0. Ya, jadi sel, ya, yang tidak dalam posisi siap, ya, tidak dalam posisi siap untuk membelah diri, maka sel itu berada dalam posisi namanya G0, ya, atau disebut sebagai selnya dalam fase dorman, ya, dalam kondisi dorman, ya, jadi selnya itu dorman. Nah, lantas bagaimana caranya membuat sel yang dalam posisi dorman ini tadi agar dia masuk kembali kepada siklus? Ya, masuk kepada siklus sel. Ya kan, berarti harus ada intervensi agar membuat sel dorman yang ada di fase G0 itu masuk kepada siklus sel. Apa kira-kira yang bisa diberikan? Ya, yang bisa diberikan adalah kita kembali, apa sih faktor-faktor yang menginisiasi masuknya sel dari fase G0 ke fase siklus sel, ke fase G1 misalnya apa? Yaitu ada protein. Ya, protein, ya, ada protein sinyal. Ya, jadi kita kembali kepada sebenarnya kuliah tentang siklus sel. Ya, kuliah tentang siklus sel. Jadi tentunya Anda masih ingat untuk masuk dari fase G0 kemudian dia masuk ke fase G1 itu membutuhkan protein signaling, protein sinyal, ya, salah satunya adalah proteinnya itu namanya siklin. Nah, tentu kalau Anda masih ingat siklin namanya. Jadi membutuhkan protein namanya siklin. Ya, jadi sel tersebut dikondisikan kemudian misalnya diinisiasi dengan siklin misalnya, sehingga dia masuk ke fase
ke siklus sel ke fase G1, ya. Jadi demikian ya, demikian misalnya. Ya, kemudian kita kembali. Jadi sudah dari fase G0 dia masuk ke siklus. Jadi tadi sudah kita gambarkan ya, ya bahwa siklus sel itu ada fase G0 di luar sini G0, di sini ada G1. Habis G1 dia ada S, habis S dia ada G2, dan di sini adalah fase M. Ya, di sini adalah fase M. Ya. Jadi bagaimana caranya kita memasukkan dia yang di posisi dorman, sel dorman masuk ke G1, dan tadi inisiasi tertentu misalnya pakai protein siklin atau aneka growth factor lainnya. Jadi bisa juga dengan tidak hanya siklin ya, bisa dengan aneka growth factor atau faktor-faktor pertumbuhan. Ya, misalnya insulin growth factor, human growth factor, ya, banyak dengan growth factor lainnya, sehingga dia bisa menginisiasi dari fase G0 masuk ke fase G1. Ya, itu prinsip dasarnya. Nanti setelah fase G1, apa yang dilakukan di fase G1? Tentunya sel itu akan mulai mempersiapkan diri. Ya, dia mulai mempersiapkan diri, kemudian dia akan masuk ke fase S. Di fase S ini dilakukan sintesis. Sintesis apa? Sintesis aneka protein, ya, dan aneka salinan materi genetik. Jadi ketika protein sudah siap, salinan materi genetik sudah siap, dia akan masuk ke fase G2. Jadi di fase G2 ini adalah siap-siap, selanjutnya dia akan masuk ke fase M, mitosis. Pada fase inilah nanti yang ada 4 fase itu, pro, meta, ana, telo. Profase, metafase, anafase, dan telofase. Jadi intinya nanti dari satu sel dia akan membelah menjadi 2 sel. Nah, kurang lebih demikian. Nah, proses ini disebut sebagai mitosis. Ya, proses ini disebut sebagai mitosis. Ya, jadi konsepnya demikian ya, bahwasannya ada proses ya, yaitu Anda tentu masih ingat konsep cell cycle. Cell cycle inilah yang digunakan untuk membuat sel tersebut mampu memperbanyak, bermultiplikasi, memperbanyak diri. Jadi konsep siklus sel yang dulu pernah Anda pelajari tentunya di blok dasar ya, di blok dasar tentang blok 3 biologi karakteristik tubuh manusia ya. Ada di blok itu sudah dipelajari ya. Jadi konsepnya demikian. Jadi ini adalah relevansinya, manfaat Anda dulu belajar tentang cell cycle, ternyata nanti akan didiskusikan, dimanfaatkan ketika belajar tentang stem cell ya, tentang stem cell. Baik, kita balik ke sini ya. Manfaatkan ketika nanti akan masuk ke stem cell. Nah, ini stem cell ya, ini stem cell yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, kita tadi bicara tentang stem cell, berarti ada sel sumber ya. Jadi istilahnya itu mungkin sel sumber ya, sumber sel ya, sumber sel. Jadi misalnya ada sel sumber ya, menjadi sel sumber ya, istilahnya itu ya, ada namanya stem cell, dan ada nama istilahnya itu adalah progenitor cell ya. Jadi ada stem cell dan ada progenitor cell ya. Jadi kalau misalnya di materi kita ambil contoh, misalnya kasus yang paling mudah itu adalah pada proses hematopoiesis. Jadi hematopoiesis itu ada istilah namanya stem cell atau hematopoietic stem cell atau sel punca. Ya, jadi pada proses pembentukan sel
darah. Sel darah, kalau Anda masih ingat di mana pembentukannya, di sumsum tulang. Itu di sana ada sel awal, namanya itu sel punca atau stem cell atau hematopoietic stem cell. Nah, hematopoietic stem cell ini adalah sel benar-benar naif sel atau benar-benar sel yang masih benar-benar belum matur, imatur, yang benar-benar masih bisa diotak-atik lah, kasar demikian. Ya, yang masih bisa dimodifikasi, yang masih bisa diatur mau menjadi apa. Ya, nanti dari sel inilah nanti yang menjadi, misalnya dia mau untuk proses hematopoietik, maka dia menjadi stem cell untuk proses hematopoietik atau pembentukan sel darah. Bisa juga dia berubah menjadi sel yang lain, menjadi specialized cell, misalnya dia menjadi sel neuron. Jadi bisa stem cell itu nggak hanya menjadi, misalnya namanya hematopoietic stem cell karena diambil di sumsum tulang, maka asosiasi kita adalah ini pasti untuk proses hematopoiesis, untuk pembentukan sel darah. Enggak juga, tidak demikian. Jadi itu bisa kita manfaatkan, bisa kita ubah menjadi specialized cell. Karena tadi prinsip di awal tadi bahwasanya stem cell itu dia mampu memperbanyak diri dan mampu berdiferensiasi. Mampu berdiferensiasi. Nah, kemudian ada lagi istilah progenitor cell. Kalau progenitor cell ini istilahnya, kalau bedanya stem cell itu kan dia sudah masih terlihat nukleusnya smooth, sitoplasmanya juga masih smooth. Nah, kalau progenitor ini dia sudah ada istilah itu sel cikal bakal yang nanti akan berubah menjadi bentuk tertentu. Jadi progenitor cell ini dia sudah ada kecenderungan sel itu mau menjadi apa. Misalnya adalah myeloid progenitor cell, ya jelas dia sudah bentuk menjadi myeloid. Ya, myeloid ya nanti kalau nggak menjadi sel darah putih jadi sel darah merah, kira-kira demikian, sudah ada peruntukannya. Jadi kalau boleh kita peringkat istilahnya gitu ya, istilahnya stem cell itu peringkat nomor 1. Jadi dia itu bisa kita ubah menjadi sel bentuk apapun. Ya, mau jadi sel neuron, bisa sel darah, bisa sel otak, bisa sel jantung, bisa sel otot, bisa sel kulit, bisa sel kemih, bisa misalnya. Jadi bisa kita modifikasi menjadi berbagai aneka bentuk sel. Itu stem cell. Ada lagi istilah progenitor cell. Progenitor cell itu masih mampu berdiferensiasi menjadi bentuk yang lebih spesifik, yang lebih detail, yang lebih spesialis. Misalnya progenitor cell. Apakah itu stem cell? Ya bisa, tapi dia sudah memiliki keterbatasan kemampuan. Jadi kalau dia sudah progenitor cell myeloid, ya agak sulit kalau mau dia diubah menjadi sel saraf misalnya, atau mau menjadi sel jantung, atau misalnya mau menjadi sel otak, atau misalnya mau menjadi sel kulit, atau misalnya mau menjadi sel rambut, maka itu sudah agak sulit karena dia sudah ada peruntukan bahwasanya progenitor cell itu dia nanti akan menjadi spesialis sel, kalau nggak ya neutropil, kalau nggak RBC, udah jadi itu kira-kira. Ya, jadi itu aspeknya. Jadi ada istilah stem cell dan ada istilah progenitor cell. Jadi jangan salah, stem cell beda sama progenitor cell, ya, atau hematopoietic cell. Hematopoietic stem cell sama progenitor cell itu berbeda. Nanti jangan kebalik-balik istilah ini. Progenitor cell itu stem cell ya? Iya, dia stem cell, tapi dia sudah kemampuan berdiferensiasinya terbatas, hanya menjadi sel-sel yang sudah diperuntukkan untuk dia misalnya. Jadi itu perbedaannya, ya, perbedaan antara stem cell dengan progenitor cell. Ya, saya ulangi sekali lagi, jangan sampai salah bahwasanya stem cell merupakan sel yang mampu berdiferensiasi, yang mampu berubah bentuk menjadi aneka bentuk sel. Nah, itu stem cell, ya.
Ya, bisa, bahkan dia bisa sangat ekstrim sekali menjadi sel neuron misalnya, atau bisa menjadi sel jantung, atau bisa menjadi sel paru dan lain sebagainya. Jadi itu stem cell. Beda dengan progenitor cell, dia memiliki keterbatasan untuk berdiferensiasi. Jadi dia berdiferensiasinya tidak bisa terlalu ekstrim, berubah menjadi sel neuron susah. Dia hanya bisa nanti menjadi neutropil ataupun RBC. Jadi kurang lebih demikian konsep stem cell dan konsep progenitor cell. Ya. Nah, kemudian kita lanjut ke istilah embryonic versus adult. Ya, embryonic versus adult. Nah, apa ini ya? Embryonic versus adult. Jadi ini adalah lebih kepada source atau sumber kita mendapatkan stem cell itu dari mana. Stem cell itu dari mana? Apakah dari embrio atau dari adult atau somatic stem cell, ya. Jadi sumber stem cell itu ada dua, ya. Ada embryonic stem cell dan ada adult, ya, atau somatic stem cell. Ya, jadi kalau embryonic stem cell ini stem cell atau sel punca yang diambil dari embrio. Wah, dari fase embrio, Dok. Iya, diambil dari embrio. Diambil dari mana, Dok? Tentu Anda masih ingat ini adalah sel blastosit. Ya, sel blastosit yang nanti dia akan berdiferensiasi menjadi ektoderm, endoderm, mesoderm. Yang selanjutnya nanti ektoderm, endoderm, mesoderm itu akan menjadi aneka organ. Misalnya ektoderm nanti menjadi kulit, misalnya menjadi saraf, misalnya. Nanti yang endoderm menjadi organ-organ dalam, misalnya demikian, ya. Nah, ini blastosit. Blastosit ini diambil di inner cell mass-nya. Inner cell mass, jadi sel-sel yang di sini nih, ini diambil dari sini. Jadi embryonic stem cell itu didapatkan dari embrio, benar-benar dari blastosit, diambil dari situ. Ya, diambil dari sini. Ya, jadi diambil dari sini. Ya, kemudian ya nanti tinggal dikultur, ya dikultur atau dibiarkan. Kemudian dia akan menjadi aneka bentuk. Ya, menjadi aneka bentuk, mau jadi bentuk apa aja, ya bisa didiferensiasikan menjadi sel tulang, menjadi sel saraf, menjadi sel kulit, atau menjadi sel darah, misalnya demikian, ya. Itu sumber yang pertama. Jadi sumber yang pertama adalah dari embrionik, ya, dari embrionik, ya. Ya, jadi ini embrionik. Ada lagi sumbernya itu, ya, ada lagi sumbernya itu dari adult atau somatic stem cell. Jadi dia itu ada adult, somatic stem cell. Nah, ini yang didapatkan dari somatic, dari adult. Jadi bukan lagi dari embrio, tapi dia sudah dari somatic, dari sel-sel somatic. Ya, bukan lagi sel embrionik, tapi dia sudah dari sel somatik. Nah, biasanya ini didapatkan dari umbilical, dari umbilical cord, umbilical cord atau dari bone marrow. Jadi ada dua sumber adult atau somatic stem cell itu, ialah dari umbilical cord, dari tali pusat, dan dari bone marrow. Bone marrow itu berarti dari sumsum tulang, sebagaimana slide kita sebelumnya menyontohkan bahwasanya di sumsum tulang itu kaya akan stem cell. Di sana kaya akan stem cell. Ya, di sana. Sama satu lagi di umbilical cord. Umbilical cord itu tali pusat. Nah, bahkan saat ini, ya, kalau di rumah sakit itu sudah ada istilah, biasanya ada bank plasenta, ya, atau bank umbilical cord. Apa itu maksudnya? Jadi bayi-bayi, ya, yang baru dilahirkan itu umbilical cordnya sama mereka itu diambil, ya nggak semuanya, ya, diambil sedikit saja, kemudian itu disimpan di fasilitas
bank umbilical cord namanya. Ya, disimpan sebagai tabungan stem cell. Ya, sebagai tabungan stem cell. Di mana nanti ketika terjadi suatu gangguan, ketika terjadi suatu masalah misalnya, nah itu bank tadi bisa diambil, ya, tabungan selnya tadi bisa diambil, kemudian bisa dibuat, ya, bisa dibuat menjadi sel yang dia inginkan. Misalnya dia ada problem di otak, Alzheimer, misalnya Parkinson, misalnya ada problem misalnya di sel-sel piramidal atau di sel-sel tertentu di otak, maka dia bisa dibuat, ya, stem cell ini tadi dikondisikan sehingga menjadi sel yang bisa menggantikan sel-sel yang rusak tersebut. Jadi itu adalah konsep dari bank plasenta. Jadi dia memanfaatkan, jadi sumbernya itu sudah dari adult atau somatic stem cell, ya, somatic stem cell sama bone marrow. Ya, bone marrow ini biasanya mungkin Anda ingat kadang-kadang kalau di film-film, ya, di film-film kadang-kadang kan cangkok sumsum tulang, apalah maksudnya. Jadi sebenarnya itu adalah kegiatan untuk mengambil, ya, untuk mengambil source stem cell yang ada di bone marrow, diambil, ya, memang dimasukkan kayak semacam jarum aspirasi seperti itu, ya, lumayan sakit, makanya biasanya di bawah dilakukan anestetik, ya, anestetik karena itu sangat tidak nyaman, ya, ketika dimasukkan aspirator tersebut. Jadi misalnya gitu, ya, jadi ada istilah dua, ada embryonic dan adult sebagai source dari stem cell. Nah, jadi kalau embryonic dia dari inner cell mass blastocyst, kalau yang adult itu dari umbilical cord dan bone marrow. Nah, ada perbedaan, ya. Jadi kalau embryonic ini sumbernya adalah dari embrio. Tadi sudah saya singgungkan dari embrio. Tapi kalau yang adult, ya, yang adult dia sumbernya dari adult tissue. Ya. Kemudian dari sisi potensi, embryonic stem cell dia pluripoten. Pluripoten artinya ini benar-benar memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi itu sangat mudah dan sangat baik, ya, karena dia didapatkan langsung dari inner cell blastocyst. Ini sangat baik. Nah, tapi kalau yang dari adult ini dia masih mengalami limited differentiation, jadi masih memiliki keterbatasan, tidak sebaik yang sumbernya itu adalah dari embryonic. Kalau embryonic itu sangat baik, ya, kalau yang ini terbatas. Kemudian ketika dikultur, kalau sel embryonik itu sangat mudah, ya, hampir kecil lah kemungkinan gagal. Beda dengan adult atau somatic stem cell, di mana dia ini memiliki challenging tersendiri untuk melakukan culture ketika mau dikultur istilahnya, ya, ketika mau dikultur. Ya. Kemudian aspek terjadinya reaksi penolakan tubuh, ya, aspek setelah ditransplantasi penolakan tubuh itu keduanya minimal, ya, memiliki minimal sekali aspek penolakan dari tubuh. Nah ini adalah salah satu problem, ya, problem ketika melakukan stem cell, ketika proses stem cell, karena tubuh kita tentu Anda masih ingat memiliki suatu sistem yang disebut sebagai sistem imunitas. Jadi sistem imunitas itu tidak hanya melawan bakteri, virus, kuman, jamur, tidak hanya melawan itu, tapi berbagai benda asing, ya, yang mencoba masuk ke tubuh, maka tubuh akan melakukan suatu perlawanan. Nah, itulah yang disebut sebagai reaksi penolakan. Nah, itu dipengaruhi sekali oleh sistem imun. Jadi penting sekali kita memperhatikan hal ini, ya. Jadi itulah kenapa pada stem cell itu diupayakan benar sumber yang kita gunakan itu mau embryonik mau adult
itu sumbernya kalau bisa dari individu yang bersangkutan. Jadi misalnya si A yang sakit, maka kalau bisa donornya itu adalah dari stem cell si A itu sendiri. Kalaupun harus mencari donor stem cell, itu dari keluarga terdekat, ya, dari keluarga terdekat. Jadi tidak bisa, ya, tidak bisa dari keluarga terdekat pun itu masih bisa ada kemungkinan terjadi reaksi. Jadi bisa terjadi reaksi penolakan, masih bisa mungkin, karena sebagaimana kita ketahui setiap sel, setiap individu itu ada perbedaan, di mana sel itu kan memiliki semacam tonjolan-tonjolan yang merupakan glikoprotein dengan spesifikasi tertentu, di mana setiap individu berbeda konfigurasi dan susunannya. Nah, hal inilah yang membuat setiap sel itu, sel individu memiliki perbedaan dengan individu yang lain. Nah, ini kalau didonorkan ke individu pendonor yang tidak sama strukturnya, maka ini akan terjadi namanya reaksi penolakan. Apa dampaknya kalau terjadi reaksi penolakan? Maka akan terjadi inflamasi yang sangat hebat, bukan malah sembuh, tapi malah meninggal pasiennya bisa. Nah, ini yang menjadi suatu perhatian khusus daripada stem cell. Kemudian dari aspek etik, kalau yang embrionik itu masih kontroversi etiknya, ya, etiknya itu masih penuh kontroversi, ya. Gimana? Karena diambil dari inner cell blastocyst loh, ya kan, benar saja lah diambil dari bagian dalam, ya, inner cell blastocyst. Berarti kan itu masih proses masih proses zigot awal sekali, itu sudah diambil misalnya untuk dikembangkan. Nah, ini kan agak, ya, makanya etikalnya itu masih sangat berbau etik sekali di sini, berbau pelanggaran aspek etik sekali di sini, karena dia belum menjadi individu yang utuh tapi sudah mau diotak-atik. Nah, kurang lebih demikian. Nah, ini aspek etik. Karena bahaya nanti ini bisa dikembangkan menjadi cloning, istilahnya manusia yang mirip, akan gawat nanti, karena ini benar-benar pluripoten kalau di embrionik, sehingga ini aspek etiknya sangat tinggi. Bisa terjadi penyalahgunaan itu sangat tinggi, karena orang bisa membuat segala sesuatu dengan memanfaatkan ini. Nah, kalau yang adult stem cell ini kuncinya dia hanya membutuhkan consent dari pasien itu sendiri. Apa itu consent? Ya, persetujuan dari pasien, terutama dari pasiennya untuk untuk memanfaatkan kegiatan stem cell ini, proses stem cell ini, itu sebenarnya kuncinya, ya. Jadi ada embryonic dan ada adult stem cell. Nah, kemudian karakteristik, ada istilah namanya totipotensi. Ya, ada istilah. Jadi banyak ada istilah-istilah. Nanti Anda harus kenal istilah-istilah dalam dunia stem cell. Ada totipotensi, ada pluripoten, ada multipoten, ada self renewal, dan ada plasticity. Nah, apa itu, ya? Totipotensi. Apa sih totipotensi? Ya, apa itu totipotensi? Jadi dia mampu mengenerate, jadi dia mampu mengubah, ya, semua tipe sel termasuk germ cell. Ya, di totipotensi itu adalah bentuk kemampuan sel untuk menjadi bentuk apapun, termasuk menjadi germ cell. Anda bisa bayangkan. Jadi kemampuan totipotensi itu adalah kemampuan suatu sel untuk berubah menjadi bentuk sel apapun, termasuk menjadi germ cell, termasuk menjadi sel germ. Nah, itu kan sangat hebat gitu, ya, totipotensi namanya. Ya, totipotensi. Ya, beda lagi nanti dengan pluripoten. Ya, apa itu pluripoten? Pluripoten adalah kemampuan suatu sel untuk berubah menjadi semua sel kecuali sel embrionik membran. Nah, kecuali itu pluripoten. Makanya tadi di slide sebelumnya kan disinggung bahwasanya kalau yang embrionik stem cell, ya, kalau yang embrionik stem cell itu istilahnya kemampuannya adalah pluripoten. Apa itu pluripoten? Artinya dia mampu berubah menjadi bentuk apapun kecuali
menjadi sel embryonik membran ya, karena dia sumbernya dari situ, maka dia tidak bisa jadi itu ya. Jadi itu kemampuan pluripoten. Jadi ada istilah totipoten, jadi jangan salah guna istilah. Ada totipoten, jadi kemampuan berdiferensiasi sel. Tadi saya sudah sampaikan di depan, itu ada tingkatannya, ada totipoten, ada pluripoten ya. Kalau totipoten, dia mampu berubah menjadi semua macam sel, termasuk menjadi germ cell ya. Berbeda dengan pluripoten, dimana kalau pluripoten ini dia mampu berubah menjadi aneka macam sel kecuali menjadi embryonik, kecuali menjadi germ cell, nggak bisa dia itu. Jadi pluripoten itu demikian. Beda lagi nanti multipotensi ya. Jadi dia mampu berdiferensiasi menjadi satu ataupun lebih dari mature cell, MSC, mature stem cell istilahnya itu, atau istilahnya lagi mesenchymal stem cell. Nah, itu multipoten ya jadi dia kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi satu ataupun lebih ya, satu mesenchymal stem cell atau mature cell ya. Jadi one mature cell itu multipotensi. Itu multipotensi. Ada lagi istilah namanya self renewal ya. Jadi ini kemampuan untuk divided, dia hanya memiliki kemampuan untuk memperbanyak tanpa berdiferensiasi. Jadi ada self renewal namanya. Jadi memperbanyak bisa, tapi dia tidak bisa lagi berdiferensiasi. Ini kasus ini self renewal ini ya, self renewal ini biasanya pada sel saraf nih, sel saraf. Ya, sel saraf. Jadi dia memperbanyak masih bisa. Sel saraf dia bisa memperbanyak tapi dia tidak bisa berdiferensiasi. Makanya pada kasus-kasus misalnya demensia ya, itu kan terjadi penurunan populasi sel neuron. Karena umur ya, akibat inflamasi kronik hebat ya, tumpukan protein tau ya, sampah-sampah protein yang banyak di otak sehingga mengakibatkan inflamasi yang hebat, inflamasi sistemik. Nah, sehingga terjadi masalah. Jadi kurang lebih demikian ya. Jadi self renewal itu dia mampu membelah diri tanpa mampu berdiferensiasi ya. Beda dengan multipoten dia bisa ya, dia bisa berdiferensiasi menjadi satu mesenchymal stem cell, jadi menjadi sel tertentu bisa. Kalau pluripoten lebih hebat lagi, totipoten lebih hebat lagi. Ada lagi istilah plasticity ya, plasticity. Jadi mesenchymal stem cell itu memiliki kemampuan plastisitas, atau artinya mampu berdiferensiasi ya, di mana ketika ada trigger ya untuk melakukan plasticity atau untuk melakukan diferensiasi menjadi bentuk apapun ya, maka dia akan mengupregulasi stem cell ya, yaitu sel mesenchymal tadi, yang kemudian akan merilis pengeluaran aneka growth factor dan kemoattractant untuk selanjutnya menginisiasi proses diferensiasi stem cell, mesenchymal stem cell menjadi sel bentuk tertentu yang diharapkan. Nah, itu adalah kemampuan plasticity. Jadi ada lagi istilah namanya plasticity, terutama plasticity neuron misalnya, contohnya yang paling sering dibahas adalah plasticity neuron misalnya. Itu adalah kemampuan sel neuron untuk melakukan diferensiasi dari suatu mesenchymal stem cell misalnya demikian ya. Ya. Kemudian kita lanjut ke differentiation. Jadi differentiation ini merupakan aspek penting ya, aspek penting selain aspek divided, selain aspek replikasi, multiplikasi.
Percuma dia bisa bermultiplikasi, bisa beramplifikasi, bisa berduplikasi, tapi dia tidak berdiferensiasi. Ya, tapi dia tidak berdiferensiasi, itu percuma. Maka diferensiasi ini menjadi poin penting, yang menjadi aspek penting dari terapi stem cell. Jadi ada istilah namanya direct differentiation, ya, ada istilah namanya direct differentiation. Itu adalah spesifik type daripada sel, ya, di mana ada spesial niche develop yang menjadi multi-step unidirectional pathway. Misalnya mesenchymal stem cell berdiferensiasi menjadi osteoblast ataupun menjadi fibroblast. Jadi itu adalah direct differentiation. Ya, direct differentiation itu jadi maksudnya adalah, ya, misalnya sumbernya itu memang dari mesenchymal stem cell, ya, dari mesenchymal stem cell. Nah, dia kemudian berubah menjadi stem cell untuk osteoblast atau fibroblast. Karena kan osteoblast itu adalah sumber sebenarnya, source, ya, boleh dibilang progenitor cell lah istilahnya, ya, progenitor cell untuk sel tulang misalnya. Kalau fibroblast adalah progenitor cell untuk fibrosit yang nanti akan menghasilkan kolagen. Jadi mesenchymal cell, stem cell berubah juga menjadi progenitor cell misalnya. Itu kan masih satu inline dalam inline-nya. Jadi itu istilah disebut sebagai direct differentiation. Jadi stem cell diferensiasi menjadi stem cell, tapi stem cell yang sudah spesifik. Jadi dia sudah menjadi progenitor cell, sebagaimana di slide kita di awal tadi, apa perbedaan antara stem cell dan progenitor cell, ya. Jadi ada istilah itu namanya direct differentiation. Ada lagi namanya trans differentiation. Nah, ini contohnya misalnya a source of atau sumber dari stem cellnya misalnya dari darah, sel darah misalnya, ya, kemudian itu berdiferensiasi menjadi sel otak ataupun menjadi aneka sel-sel yang lain misalnya. Itu bisa terjadi. Oh, jadi bisa, Dok, dari sel darah? Bisa. Sebenarnya semua sel, prinsipnya tadi stem cell itu, semua sel itu bisa dikembalikan dia dari G0 masuk kembali ke G1 untuk melakukan cell cycle. Itu semua bisa sebenarnya. Ya, tapi kenapa tadi harus ada source stem cell, Dok? Ada adult, ada embryonic. Itu hanya biar mempermudah dan hasilnya lebih optimal. Karena kalau memang kita ambil selnya itu dari source-nya benar, itu tentunya effortnya akan lebih ringan dan hasilnya pun akan lebih maksimal. Sebenarnya lebih kepada itu. Kalau bisa dari sel darah itu bisa dilakukan proses, ya, sehingga dia bisa berdiferensiasi menjadi sel otak, sel kulit, dan lain sebagainya. Itu yang disebut sebagai trans differentiation. Jadi ada direct differentiation, ada trans differentiation. Ya, jadi itu. Kemudian ada lagi istilah de-differentiation. Ini adalah unipotent stem cell yang berubah menjadi multipotent. De-differentiation. Ya, unipotent stem cell berubah menjadi multipotent. Tadi ingat ya, konsep multipotent, dia berubah menjadi mesenchymal stem cell. Jadi stem cell tadi de-differentiation, ya, itu di treatment tertentu jadi unipotent. Ya, unipotent itu berarti dia sudah stem cell, istilahnya itu stem cell yang sudah diperuntukkan untuk peruntukan tertentu gitu, ya, peruntukan tertentu. Nah, sudah untuk peruntukan tertentu, misalnya kayak semacam progenitor lah, ya. Differentiation tuh kayak sudah semacam sel progenitor. Kalau progenitor itu kan sudah jelas sebenarnya dia kalau nggak jadi sel darah merah ya sel darah putih, kurang lebih gitu. Karena ini progenitor sel tadi, myeloid tadi misalnya, itu diubah menjadi mesenchymal stem cell
ya, yang sifatnya multipoten, yang bisa berubah bentuk menjadi aneka macam sel, ya, untuk aneka macam jaringan, untuk aneka macam kondisi, misalnya demikian. Ada lagi namanya istilah disebut sebagai cell fusion, ya, cell fusion. Jadi ini ada istilah namanya cell fusion. Jadi ini adalah stem cell yang memfusi dengan sel somatik, another lineage. Jadi misalnya epidermal stem cell, ya difusikan dengan sel somatik dengan neuron misalnya. Nah, jadi biasanya misalnya kondisi begini, ada suatu stem cell, jadi dia difusi, maksudnya digabungkan dengan sel somatik yang sudah ada. Gunanya buat apa? Gunanya adalah buat memicu stem cell ini tadi agar berdiferensiasi menyerupai sel somatik tempat dia bergabung tersebut. Jadi demikian. Jadi ada teknologi demikian, ya, ada teknologi demikian. Jadi itu istilah-istilah pada diferensiasi. Ya, jadi apabila kita perhatikan dengan sesama, bahwasanya stem cell ini sangat promising. Stem cell ini sangat promising, ya, sangat promising. Ya, Anda lihat bahwasanya pluripotent stem cell, tentu masih ingat dong dengan istilah pluripotent, apa tadi? Adalah stem cell yang mampu berubah bentuk menjadi bentuk apapun kecuali menjadi embryonic membran atau germ cell, ya. Jadi itu, ya, jadi stem cell pluripotent, ya ini bisa kita buat menjadi aneka macam sel yang kita inginkan. Nah, lantas pertanyaan selanjutnya, gimana caranya, Dok? Gimana caranya? Yang pertama adalah tantangan kita yang pertama adalah bagaimana kita mendapatkan source of stem cell itu. Ya bisa tadi kalau misalnya bank plasenta itu sudah dijalankan secara masif, sebenarnya akan sangat mudah, tinggal ambil dari bank plasenta misalnya. Kan ada bone marrow, Dok, kalau nggak ada itu. Ya, bone marrow ini juga sangat dipengaruhi oleh umur. Jadi kalau misalnya pasien itu umurnya, mohon maaf, sudah tua, maka tentunya fungsi-fungsi fisiologi stem cell-nya pun akan semakin menurun. Jadi ya kalau stem cell sudah turun, susah juga masih didapatkan dari bone marrow intinya. Jadi problem kita nomor satu, ya, untuk pengembangan stem cell ini adalah source of stem cell, di mana source of stem cell itu adalah harus dari individu yang bersangkutan, itu yang baik. Kalau dari individu yang lain, wah sudah rawan terjadi reaksi penolakan dan lain sebagainya dari tubuh. Jadi problem kita nomor satu adalah itu. Nah, kalau itu sudah bisa kita atasi, source of stem cell, maka kita selanjutnya adalah mendapatkan itu dan kita kultur. Kultur itu apa, Dok? Kultur itu dibiakkan. Nah, gampangnya misalnya dengan menggunakan fasilitas seperti cawan begini. Ya, jadi kita dapat misalnya dari bone marrow atau dari umbilical cord, kemudian kita masukkan ke sini. Selanjutnya kita biakkan, ya, dibiakkan. Gimana cara membiakkannya? Kita berikan media untuk membiakkan. Misalnya pakai DMEM, Dulbecco, ya, atau pakai RPMI atau pakai FBS, tergantung tipe selnya masing-masing, ya, tergantung tipe selnya masing-masing untuk membiakkannya, nanti kurang lebih demikian. Nah, setelah itu dikultur, setelah berhasil, setelah dia memperbanyak, jadi prinsip yang pertama adalah itu diperbanyak terlebih dahulu, dimultiplikasi terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah dimultiplikasi adalah dilakukan diferensiasi, dipaksa stem cell tadi untuk berubah menjadi bentuk apa yang kita inginkan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menggunakan growth factor dan aneka kemoattractan. Apa itu maksudnya, Dok, growth factor dan kemoattractan? Misalnya stem cell tersebut, pluripotent stem cell culture, pluripotent stem cell tersebut mau kita ubah menjadi sel neuron, misalnya sel neuron untuk Parkinson dan Alzheimer misalnya. Gimana caranya? Maka kita tambahkan growth factor tertentu untuk menumbuhkan
sel neuron, misalnya kita kasih NGF, neural growth factor, misalnya kita kasih itu, dan kita buat lingkungan kondisi daripada sistem sel ini menyerupai kondisi di dalam otak ya. Jadi misalnya kalau di sana banyak neurotransmitter, itu dibuat aneka neurotransmitter di sini, suhunya dijaga, pH-nya dijaga ya, sehingga nanti dia akan benar-benar berdiferensiasi menjadi sel neuron yang diharapkan ya. Nanti tinggal jadi itu tantangan keduanya. Tantangan keduanya ketika source sudah dapat itu adalah bagaimana mengkultur, memperbanyak. Sukses memperbanyak, Anda harus mendiferensiasi. Bagaimana caranya mendiferensiasi? Ya gampang dok, pakai ya pertanyaannya berapa banyak neural growth factor ataupun aneka regulasi tadi yang harus ditambahkan untuk mengubah pluripotent stem cell ini menjadi nerve cell. Nah, ini yang perlu diteliti, yang perlu dibuat protokol, prosedurnya dan lain sebagainya. Ya, ini jadi unik. Inilah kenapa stem cell itu sekarang itu mahal. Ya, karena Anda bisa bayangkan ya, prosedur ini nggak bisa semua orang misalnya dibuat dengan prosedur yang sama kemudian itu tinggal diberikan, nggak bisa. Setiap individu harus dibuat prosedur seperti ini yang membuat dia menjadi mahal masih stem cell itu ya. Beda dengan obat. Kalau obat itu kan ya udah dapat strukturnya, ya udah dicetak banyak-banyak struktur tersebut, dipabrikasi struktur tersebut, kemudian dibuat dijual itu. Maka dia bisa murah. Beda dengan stem cell, setiap individu harus melewati step-step panjang tadi. Ya, setelah berdiferensiasi, tantangan ketiga adalah bagaimana menghantarkan sel tersebut menuju site of target. Nah, itu yang menjadi tantangan tersendiri. Karena tentunya ketika kita gampang dok lewat aliran darah. Iya, bisa lewat aliran darah, tapi tetap akan ada reaksi penolakan dari inflamasi, dari respon imun. Kenapa? Karena begitu Anda masuk ke aliran darah, misalnya Anda mau kirim itu ke otak, sel neuron misalnya. Nah, untuk Alzheimer misalnya, maka ketika dia masuk aliran darah, dia akan diserang dulu oleh monosit karena tidak seharusnya ada sel neuron di dalam aliran darah misalnya demikian. Jadi tetap akan dikenali tubuh sebagai benda asing. Itu bagaimana memprotek hal tersebut. Nah, itu perlu teknologi lagi tersendiri. Sampai akhirnya bagaimana sel tersebut bisa berjalan di aliran darah. Kan aliran darah itu ibaratnya seperti road ya, seperti jalan raya ya, dimana kalau Anda mau ke alamat tertentu ya Anda harus sudah punya alamat itu. Nah, bagaimana kita membuat si sel neuron ini tadi bisa sampai ke alamat yang dituju. Nah, itu juga membutuhkan teknologi sendiri. Istilahnya ada namanya targeting terapi. Jadi membuat tempat yang harus dituju oleh sel tersebut itu sudah ditandai sehingga begitu dia nyampe klik lock. Jadi seperti itu, nggak salah tempat. Nah, jadi Anda bisa bayangkan teknologinya benar-benar sophisticated, benar-benar perlu effort yang besar. Oleh karena itu ini belum banyak ya dikembangkan. Stem cell ini hanya untuk beberapa kondisi saja sebenarnya. Tapi sebenarnya dia banyak promising sekali untuk dikembangkan untuk Alzheimer ya, untuk DM misalnya. Nah, diabetes mellitus misalnya nih, untuk DM itu kan problemnya adalah sel beta pankreasnya banyak yang mati kan, megap-megap kan. Nah, itu bagaimana caranya kita ganti sel beta pankreas yang tadi dengan sel beta pankreas baru misalnya demikian. Nah, itu gimana caranya? Nah, jadi bisa sangat promising mengatasi diabetes mellitus dibanding sekarang semuanya pakai obat antidiabetik. Obat antidiabetik cuma nanganin gula. Iya, tahun pertama obatnya 1, tahun kedua obatnya 2, tahun ketiga obatnya 3, tahun keempat obatnya 4, tahun kelima obatnya 5, terakhir suntik insulin mati habis. Nah, jadi ini kurang lebih demikian. Jadi kita itu harus benar-benar memperhatikan hal ini ya, bahwasanya hal ini sangat krusial ya, sangat krusial dan sangat promising sebenarnya stem cell. Jadi sayang kalau hanya dilewatkan begitu saja kemampuan daripada stem cell ini. Ya, ini istilah yang tadi saya bilang cell based therapy
Jadi ada istilah cell based therapy, biological based therapy, dan chemical atau chemistry based therapy. Ya, kalau kita memanfaatkan stem cell, maka kita disebut sebagai cell based therapy karena kita memanfaatkan sel ya. Jadi kita sudah asumsikan, kita kultur, kita perbanyak, kita paksa dia untuk berdiferensiasi, ya kan? Kita paksa untuk dia berdiferensiasi menjadi bentuk yang lain. Jadi intinya yang permainan kita adalah pada sel. Modalitas terapi pada stem cell itu adalah berbasis sel, yaitu berbasis biologis. Beda dengan farmako, di mana kalau farmakologi berbasis senyawa atau substantif kimia. Ya, substantif kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi beda. Nah, jadi ini cell based therapy, jadi dia sangat mungkin sekali, sangat bisa sekali untuk dikembangkan menjadi berbagai gangguan, misalnya ke neuron dopamin. Anda sudah tahu, mungkin Anda belum tahu ya, dopamin ini kan sangat berperan pada gangguan misalnya schizofren ya. Nah, itu gimana caranya ya? Schizofren itu apa? Schizofren itu adalah kasus sering disebut orang gila misalnya. Itu obat yang ada itu tidak menuntaskan masalah. Ya, karena pada beberapa studi menunjukkan dopamin neuronnya malah semakin turun akibat pemberian obat-obat schizofren misalnya. Nah, solusinya sebenarnya adalah ditransplantasikan sel dopamin ini ke neuron ini, ya, ke neuron ini, sehingga selanjutnya nanti dia bisa berdiferensiasi menjadi sel otak, bisa menghasilkan dopamin lagi sehingga neurotransmitternya jadi benar dan bisa sembuh masalahnya ya. Jadi kurang lebih demikian. Nah, jadi inilah promisingnya cell based therapy ya, di mana cell based therapy ini bisa sangat bermanfaat sebenarnya untuk mengatasi berbagai gangguan, berbagai masalah-masalah kesehatan yang belum terpecahkan sampai hari ini. Saya rasa cukup materi kita pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.